Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelasnya. Oke, ketua kelas, tolong disiapkan. Siap. Dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siap. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, udah siap ya menerima materi dari Bapak? Oke, nih sebelum kita memasuki materi hari ini, saya absen dulu ya. Ahmad Farel, Adelia, Ahmad Erlangga, Ahmad Fahri, Anissa, Audrey, Diva, Fadilah, Faiz, Fatimah Nur Husaina, Fatimah Zahra, Virgi, Hakan, Fauzan, Lintang, Mahesa, Mariska, Fadli, Bilal, Fabian, Zaidan, Nabili, Nasyata, Naura, Normeliana, Raka, Rasya, Rianti, nggak ada ya? Ya, sama Saskia, Siva, Taufik, Fitzaki, Yuliandini, Novia, Zilzian. Oke, berarti masuk semua ya? Oke nih, dia dulu. Hari ini kita masuk ke materi relay logic yang tujuan pembelajarannya itu adalah dapat menjelaskan dari pengertian dari relay logic. Kemudian kalian itu mengetahui fungsi dari relay logic dan memahami fungsi dan jenis-jenis dari relay logic. Nah, jadi kalian juga dapat menjelaskan kontak dari relay logic seperti pole and throw serta kontak NO dan NC pada relay. Terus kalian terakhir dapat menjelaskan gerbang logika beserta aljabar boolean dan tabel kebenaran. Oke. Kita hari ini materinya relay logic, tujuan pembelajarannya sudah saya jelaskan. Coba nih. Kalian ada yang tahu apa itu relay logic? Bentar. Nah, bisa kalian lihat pengertian dari relay logic. Relay logic adalah sistem kontrol yang menggunakan relay elektromekanis untuk menjalankan logika pengendalian dalam rangkaian listrik. Nah, relay ini adalah saklar yang dioperasikan secara elektrik dan digunakan untuk mengendalikan sirkuit dengan listrik yang relatif kecil
yang mampu menghidupkan atau mematikan sirkuit berdaya tinggi. Jadi kata lain dari relay logic ini bisa digunakan sebagai saklar. Nah, di sini juga ada konsep dasar dari relay logic. Di sini ada beberapa konsep dasar. Yang pertama itu adalah relay. Ya, relay itu adalah komponen utama dalam relay logic yang terdapat dari kumparan atau yang biasa kita sebut dengan coil dan kontak atau switch. Ketika arus listrik melewati kumparan, medan magnet yang dihasilkan akan menarik kontak, menyebabkan perubahan keadaan, membuka atau menutup sirkuit. Nah, yang kedua itu ada kontak NO atau normally open. Nah, kontak yang dalam keadaan normal tanpa energi berada dalam posisi terbuka atau terputus. Ketika relay diaktifkan, kontak ini akan menutup atau terhubung. Gini. Jadi simbolnya dari kontak NO itu dia itu normal itu terbuka seperti ini. Nah, ini disebut kontak. Di sini ada kumparan coil. Oke, seperti ini. Jadi apabila coil ini dialiri arus listrik, maka kontak ini akan menutup dan terhubung. Oke, sampai sini kalian paham? Nah, yang kedua itu ada kontak normally close. Kontak dalam keadaan normal berada dalam posisi tertutup atau terhubung. Ketika relay diaktifkan, kontak ini akan membuka. Jadi awal dari kontak NC itu seperti ini, dia itu sudah terhubung. Dan apabila kita aliri ini dengan arus listrik ini, maka ini akan terputus dan terbuka seperti ini. Sampai sini paham? Sudah bisa dilanjutkan? Bisa. Oke. Nah, di sini ada logika kombinasi. Nih, mungkin kalian dulu pernah belajar dulu seperti gerbang-gerbang logika atau logika dasar. Nah, di sini kita akan memakai seperti logika kombinasi. Penggunaan beberapa relay yang dihubungkan bersama untuk membentuk fungsi logika tertentu seperti AND, OR, dan NOT. Misalnya dua relay yang dihubungkan secara seri akan bertindak seperti fungsi logika AND, di mana kedua relay harus diaktifkan untuk menutup sirkuit. Ada yang bisa gambarin ke depan? Dulu ada yang ingat pelajaran kelas 10 gimana? Ayo. Ayo, ada yang bisa nggak? Mas, coba sih ini dulu ya. Ini udah mau dipakai. Kalian masih ingat simbol dari logika AND seperti apa? Ada yang bisa maju nggak ke depan? Oke, mantap Zilzia. Coba digambarin dulu dari gerbang logika dari logika AND. Gimana Zilzia? Iya, tinggal. Oke, mantap. Kita beri aplaus dulu untuk Zilzia. Baik, nah kalian bisa lihat ini adalah dari gerbang logika AND, ya, benar. Nah, kalau misalnya itu logika kombinasi seperti AND, ini kan relay yang dihubungkan bersama untuk membentuk fungsi logika tertentu seperti AND, OR, dan NOT. Misalnya dua relay yang dihubungkan secara seri akan bertindak fungsi logika AND. Jadi dua relay yang dihubungkan secara seri, maka bentuknya itu seperti ini. Dua kontak
NO dihubungkan secara seri. Nah, jadi seperti ini pembuatannya. Jadi untuk mengaktifkan untuk contohnya seperti motor, lampu, dan pemanas agar barang-barang elektronik kita aman. Paham? Oke. Nah, yang terakhir itu ada implementasi logika dasar. Relay logic memungkinkan penerapan operasi logika dasar seperti AND, OR, dan NOT. Misalnya dua relay yang dihubungkan secara seri akan bertindak operasi AND, di mana kedua relay harus aktif untuk menutup sirkuit seperti yang saya jelaskan tadi di papan tulis. Nih, fungsinya itu juga ada nih, fungsi-fungsi dari relay logic itu adalah sebagai pengawasan dan alarm. Relay logic dapat digunakan untuk memantau kondisi sistem dan mengaktifkan alarm atau indikator jika terjadi kondisi abnormal, seperti kelebihan beban pada motor atau kegagalan sistem. Nah, yang kedua itu ada isolasi listrik. Relay itu menyediakan isolasi listrik antara sirkuit kontrol berdaya rendah dan sirkuit beban berdaya tinggi, melindungi komponen kontrol dari arus berlebihan dan tegangan tinggi. Nah, yang ketiga itu adalah kontrol otomatis. Relay logic digunakan untuk mengotomatisasi operasi berulang dalam industri seperti kontrol conveyor belt, kontrol conveyor belt, pengisian otomatis dan pengemasan pada industri. Ini meningkatkan efisiensi dan konsistensi operasi. Nah, di sini juga pengaplikasian relay itu pada industri itu dapat mengontrol motor, pemanas, lampu, serta mengotomatisasi proses manufaktur seperti conveyor belt, pengisian otomatis, dan pengemasan. Nah, terus yang kedua itu ada sistem pengamanan, yaitu mengunci mesin atau pintu pengaman agar tidak bisa dibuka saat mesin berjalan dan mengaktifkan alarm atau indikator saat terjadi kondisi abnormal seperti kelebihan beban atau kegagalan sistem. Nah, di sini ada bentuk fisik dari jenis-jenis dari relay. Kalian bisa lihat tuh ada beberapa relay yang saya tampilkan. Nah, yang di sini itu pertama itu ada electromechanical relay. Fungsi utama dari electromechanical relay itu meliputi switching, isolasi, amplifikasi, sinyal, dan proteksi. Oke. Nah, sini ada SSR atau solid state relay. Terus ini mampu melakukan switching sangat cepat dibandingkan dengan relay elektromekanis, membuat ideal untuk aplikasi yang memerlukan frekuensi switching tinggi, seperti dalam kontrol suhu, motor stepper, dan aplikasi switching lainnya. Nah, tap delay relay. Nah, fungsi utamanya adalah menunda operasi switching relay selama periode waktu tertentu setelah menerima sinyal input. Time delay relay banyak digunakan dalam berbagai aplikasi kontrol, industri, dan otomatisasi untuk memastikan urutan operasi yang tepat, pengamanan, dan pengendalian waktu yang presisi. Nah, ini ada polarity relay yang fungsi utamanya adalah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kontak relay tergantung pada polaritas sinyal yang diterima. Ini menjadikan ideal untuk aplikasi di mana arah atau polaritas penting untuk operasi yang benar. Nah, ini juga ada overload relay. Nah, fungsi dari overload relay adalah untuk memutus sirkuit listrik ketika arus yang mengalir melalui motor atau perangkat lain melebihi batas yang telah ditentukan untuk periode waktu tertentu. Nah, ini juga ada safety relay, ya. Safety relay ini memantau berbagai jenis sensor keamanan seperti saklar pintu pengaman, sensor cahaya atau tombol darurat, dan perangkat lain untuk mendeteksi kondisi yang aman atau berbahaya dan memproses sinyal dari sensor keamanan berdasarkan logika keamanan yang telah ditentukan. Jika sensor mendeteksi kondisi yang tidak aman, relay akan memutuskan daya ke mesin atau perangkat terkait untuk menghentikan operasi.
Nah, baik. Di sini juga ada tugas yang bisa kalian kerjakan. Di sini ada 5 soal, boleh kalian kerjakan ini di buku kalian ya, di soal ya. Ini kalian kerjakan 5 soal. Oke? Oke, boleh dikerjakan dulu. Oke, kalian kerjakan ya. Oke, boleh dikumpulkan ke depan untuk soal-soalnya. Oke, boleh ditaruh di depan di sini aja, boleh. Oke, baik, makasih ya. Nah, oke, kan pelajaran kita sudah selesai. Jadi kalian ada bisa nggak dari kalian yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Siapa? Punya tangan? Oh, oke, mantap ini Saskia. Mana Saskia? Coba dijelasin. Coba kesimpulan materi yang saya jelaskan hari ini gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah Pak Syuhada berikan tadi sempat saya catat. Jadi kesimpulannya itu ialah logika nilai itu merupakan dasar penting dalam sistem kontrol otomatis, terutama di industri. Nilai adalah komponen elektromekanik yang berfungsi sebagai saklar dan dikontrol oleh arus listrik. Ketika kumparan diberi arus, kontak-kontaknya akan terbuka atau tertutup, memungkinkan atau menghalangi aliran arus pada rangkaian lain. Dan juga tadi kita jadi tahu nih konsep utama logika nilai itu apa aja yang boleh dijelasin sama Pak Syuhada. Contohnya seperti kontak relay, kumparan relay, serta diagram logika tangga. Dan juga kita jadi tahu nih relay logic itu tuh dapat diaplikasikan kemana aja. Seperti yang tadi udah dijelasin, ada untuk mengaplikasikan di motor, sistem alarm, proses industri, dan otomasi gedung. Dan mungkin itu aja yang aku catat, Pak. Oke, baik, makasih Saskia. Oke, saudara. Oke. Karena pelajaran Bapak sudah habis, maka kita cukupkan dulu materi untuk hari ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.